Kalau untuk menentukan persamaan parabola itu kita hanya perlu titik puncaknya dan titik fokusnya, ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, ini integral atau anti turunan ya, tapi dikaitkan dengan luas lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Forza. Jumpa lagi dengan saya di Forza Eduka Tutorial and Education. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas untuk part yang ketiga untuk uji pengetahuan atau UP-PPG untuk matematika ya. Yang akan saya khususkan untuk Bapak Ibu guru semua yang tentunya nanti akan melaksanakan yang namanya PPG dan tentunya akan melaksanakan yang namanya uji pengetahuan atau UP ya. Nah, untuk part yang ketiga ini merupakan kelanjutan dari part yang ke-1 dan kedua, di mana part 1 kedua sudah saya tampilkan di channel saya ini. Jadi bagi teman-teman semua yang baru bergabung dengan ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang pertama untuk part yang ketiga. Oke, soal yang pertama. Titik-titik P, X, Y. Nah, ini berjarak sama dengan garis Y sama dengan negatif 2. Nah, titik fokusnya, nah ini berarti parabola nih. Titik fokusnya adalah 2,2. Persamaan parabola itu adalah, nah yang ditanya adalah persamaan parabolanya, ya. Untuk menjawab soal ini berarti kita harus membuat gambarnya dulu teman-teman dan menentukan titik pusatnya dulu ya, X pusat, Y pusatnya. Nah di sini ada keterangan adalah titik-titik P, X, Y itu berjarak sama dengan garis Y sama dengan negatif 2 ya, berjarak sama dengan garis Y negatif 2. Nah kita tentukan dulu garis Y negatif 2 itu kan ada di sini. Nah, kemudian titik fokusnya kan ada di sini di 2,2 ya, berjarak sama ini dengan ini berarti tinggal dibagi 2 saja, ketemunya adalah 2,0. Nah, maka nanti P-nya akan ketemu 2 dan 2 ya. Nah, ini 2 satuan di sini ya, karena jarak antara fokus ke Y sama dengan negatif 2 itu adalah 4 satuan. Jadi untuk menentukan titik pusatnya atau X puncak, Y puncaknya, maka ini tinggal dibagi 2 saja. Ini pasti jadi X puncak, Y puncak ya. Maka kita dapatkan untuk X puncak, Y puncaknya adalah 2,0 ya, karena ada di sumbu X. Nah, ini tinggal kita aplikasikan saja ke rumusnya. Nah, P-nya 2 ya. P itu adalah jarak pusat ke titik fokus ini adalah namanya P ya. Nah, ini P di sini teman-teman. Nah, ini sudah kita ketahui bahwasanya X puncak, Y puncaknya adalah 2, P-nya adalah 2. Kita tinggal aplikasikan ke sini saja. Aplikasikan ke rumusnya saja. Rumusnya ini sudah jelas. Kalau X min XP dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y min YP atau Y puncak ya. Kita tinggal masukkan saja. X puncaknya kan 2, jadi X min 2 dikuadratkan ya, 4 dikali P berarti 4 dikali 2 karena P nya ketemu 2, 4 dikali 2 Y min Y puncak, Y puncaknya kan 0 di sini ya, Y puncaknya 0. Makanya kita sederhanakan, X min 2 dikuadratkan jadi X kuadrat min 2 kali min 2 kali X min 4X ditambah min 2 kuadrat jadi plus 4 sama dengan 4 kali 2 8, 8 kali Y 8Y. 8 kali 0 8 8 kali 0 0, maka nanti hanya misalkan 8Y saja. Ini tinggal kita gabungkan saja teman-teman. Jadi X kuadrat min 4X min 8Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Nah, ingat tadi nanti kalau untuk menentukan persamaan parabola itu kita hanya perlu titik puncaknya dan titik fokusnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, ini integral atau anti turunan ya, tapi dikaitkan dengan luas lingkaran. Ya, memang kita bisa menentukan luas suatu lingkaran ataupun limas, maaf bukan limas ya, ataupun elips ya, dengan cara menggunakan anti turunan ini. Ya, dengan menggunakan luas lingkaran. Nah, ini dengan menggunakan luas lingkaran ini yang diminta ya.
Integral dengan batas atas 4, batas bawah min 4 untuk akar 16 min x kuadrat dx. Ini nilainya adalah 4 pi ya. A dikali pi. Gitu. Maka nilai A sendiri adalah titik. Nah, apakah A7, B8, C9, D10 ataukah E11? Oke. Ini teman-teman, kita tinggal mengkuadratkan saja ini. Oke. Tinggal mengkuadratkan saja ini. Ya, kalau dx berarti ini y sama dengan ini ya. Nah, kalau dy berarti x sama dengan ini. Ya, jadi kita dapatkan y sama dengan 16 min x kuadrat. Nah ini tinggal kita kuadratkan saja. Jadi ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan pun kita kuadratkan, maka jadi y kuadrat. Nah ini kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi y kuadrat sama dengan 16 min x kuadrat. Oke. Maka kita untuk yang kuadratnya kita jadikan 1. Nah, ini sudah membentuk suatu persamaan lingkaran ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, di mana R kuadratnya adalah 16. Maka kita dapatkan R-nya yaitu akar 16 yaitu 4 ya. Nah, setelah ini kita gambar. Ini kan sumbu X, berarti batasannya adalah sumbu X ya. Sumbu X itu yang horizontal. Batas bawahnya min 4, berarti yang sebelah kiri ya, batas atasnya 4, kemudian jari-jarinya 4. Kita ke atas, karena batasannya adalah sumbu X, berarti kita larinya ke atas. Nah, ini jari-jarinya di sini 4. Nah, kalau kita gambar, jadi setengah lingkaran ya, dengan jari-jari 4. Batasnya di sumbu X, negatif 4 dan 4. Maka nanti, karena luas setengah lingkaran, gambarnya, maka kita pakainya luas setengah lingkaran. Kita pakai rumus lingkaran karena di soal diminta pakai rumus lingkaran. Maka L sama dengan setengah lingkaran. L-nya sendiri kita sudah dapatkan itu A dikali Pi. Setengah lingkaran berarti setengah dikali Pi dikali R kuadrat. Ya. Maka boleh dicoret Pi dengan Pi-nya. Nah ini ya, sudah dicoret. Tinggal A sama dengan 4 kuadrat 16 dibagi 2, 8. Maka A-nya ketemu 8. Oke, soal terakhir. Himpunan S sama dengan 1, 2, 1, 2, 9, A, kemudian 3, 3, 4. Gagal membentuk basis di R3. Nah, ini gagal membentuk basis di R3. Nah, di sini gagal ya, yang diminta gagal. Dia gagal membentuk basis di R3 atau ruang 3. Tentukan nilai A. Nah, apakah A nilainya 0, B sepertiga, C 2/3, D1 ataukah E2? Nah, kita langkah pertama untuk menentukan jawabannya adalah membuat untuk matriksnya dulu. Jadi nanti untuk yang pertama ini jadi baris pertama 1, 2, 1. Untuk yang kedua ini jadi baris yang kedua itu 29A. Yang ketiga nanti jadi baris yang ketiga itu 3, 3, 4. Nah, syarat gagal itu determinan S harus nilainya sama dengan 0 ya. Ini syarat gagal. Syarat gagal itu determinan S sama dengan 0. Maka nanti dengan menggunakan aturan seharus kita akan mendapatkan nilai determinannya ya. Nah, jadi nanti aturan seharus itu tinggal ditambah 2 kolom lagi dari depan ya. Jadi 1, 2, 3, 293 ditambahkan ke belakang. Nanti kita buat garis-garis seperti ini saja. Jadi nanti 1 kali 9 kali 4 ditambah. Ini kalau ke bawah itu ditambah ya. 2 dikali A dikali 3 ditambah 1 kali 2 kali 3. Nah, ini baru negatif ya, min ya, dikurangi. Dari bawah ke atas itu dikurangi. 3 kali 9 kali 1 dan seterusnya. Maka determinan S harus sama dengan 0 sesuai dengan syaratnya. Nah, nanti 1 kali 9 kali 4 itu 36. Ditambah 2 kali A kali 3 berarti 6A. 6A di sini ya. Kemudian 1 kali 2 kali 3 ditambah 6. Baru dikurangi 3 kali 9 kali 1 27. Kemudian 3 kali A kali 1 3A. Dikurangi yang terakhir 4 kali 2 kali 2 16. Ya. Makanya 6A dikurangi 3A. Nah, kita dapatkan 3A ya. 6A dikurangi 3A kita dapatkan 3A di sini. Kita dapatkan 3A. Kemudian untuk 36 dikurangi 27 dikurangi 16. Nah, ini kita dapatkan 1 di sini sama dengan 0. Ini ya. Sama dengan 0.
maka nanti yang satu tinggal pindah ruas saja, maka nanti 3A sama dengan 1, maka A-nya akan ketemu 1/3. Jadi A-nya nanti ketemu 1/3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, cukup sampai sini untuk part yang ketiga. Simak terus channel ini untuk part berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.